semuanya, selamat datang di acara Psikiatri, podcast kritis, isu terkini. Perkenalkan, saya Salvaura sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang relevan di Indonesia. Podcast ini berjudul, Satu Semester MBG, Apa yang Perlu Dievaluasi? Seperti yang telah kita ketahui, program makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut MBG ini telah berjalan kurang lebih 6 bulan sebagai program nasional yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan juga memperbaiki status gizi. Namun, tentunya ada banyak tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Mulai dari kualitas gizi, keterbatasan biaya, keamanan makanan, hingga pemerataan gizi. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan dengan narasumber yang sangat kompeten di bidang kesehatan dan nutrisi, yaitu Dr. Karina Syashri Anastasia, Magister Kesehatan Konsentrasi Gizi Medis, Fellowship in Nutrition and Environmental Medicine, ahli ilmu faal olahraga klinis. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam Departemen Gizi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita. Selamat sore, dokter. Selamat sore semuanya. Baik, dokter. Apa kabarnya, dokter? Baik, sehat, bahagia. Oke, dok. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul podcast kali ini, membahas mengenai apa saja yang perlu dievaluasi dari program MBG setelah berjalan selama kurang lebih 6 bulan ini, dok. Mungkin langsung saja kita mulai ke pertanyaannya ya, dok. Silahkan. Baik, dok. Untuk pertanyaan pertama ini adalah setelah MBG berjalan nih, dok, sekitar 6 bulan, bagaimana dokter menilai pelaksanaannya dari sudut pandang gizi masyarakat, dok? Apakah sudah terlihat dari dampaknya sendiri, dok? Oke. Yang pertama, kita mengevaluasi program itu selama 6 bulan ya, makan bergizi gratis gitu. Nah, apa dampaknya? Sebenarnya itu dari awal sebelum adanya program ini harusnya ada pendataan dulu nih. Pendataan kasus gizi apa yang menjadi masalah di dalam usia sekolah, karena ini kan posisinya kita memberikan makanannya itu di rentang usia sekolah ya gitu. Iya. Berarti harus ada pemetaan bahwa di daerah setempat ini permasalahannya lebih ke arah infeksi, di sini permasalahannya lebih ke arah stunting. Nah, outcome itu yang kita belum dapatkan sampai hari ini gitu. Jadi polanya masih makan gratis, siang hari selesai gitu. Tapi belum ada masalah yang ingin kita selesaikan dari pemberian makanan tersebut. Nah, itu harusnya ada pendataan sebelum memulai program dan kita evaluasi selama 6 bulan. Nah, setelah itu baru kita akan evaluasi kembali gitu. Apakah sudah ada perbaikan ataukah ada yang harus ditambah atau ada yang harus dikurangi. Baik, seperti dok. itu. Jadi pendataan itu sangat penting ya, dok, untuk bisa dievaluasi berikutnya ya, dok. Betul. Jadi pendataan itu kenapa harus justru itu yang utama ya. Karena kan gini, untuk anak-anak outcome-nya itu apa? Kita punya target memberantas misalkan mengurangi kejadian stunting. Yang kedua misalkan mengurangi tingkat kejadian penyakit infeksi pada anak. Berarti kita sudah harus mengikuti itu polanya. Anak-anak yang memang sebelumnya rentan atau sudah terdata anak ini adalah anak yang stunting di daerah tersebut. Baik, dok. Nah, mungkin ya, dok, bagaimana kebutuhan gizi harian anak di jenjang SD, SMP, SMA? Apakah berbeda, dok? Jadi bisa berdasarkan usia ataupun berat badan dan juga jenis kelamin itu, dok? Oke. Kalau misalkan untuk kebutuhan gizi bagi setiap anak itu akan berbeda di usianya. Iya, dok. Kita akan masuk ke dalam siklus kehidupan. Jadi dimulai dari anak ini di dalam kandungan, lahir, dia bayi itu dia akan jadi toddler itu nanti dia akan masuk ke fase anak-anak dia akan masuk ke fase pra-remaja, remaja, dewasa sampai elderly. Nah, di setiap fase ini kebutuhan gizinya akan berbeda. Contoh, pada saat dia di dalam kandungan, gizinya itu diperoleh dari ibunya. Berarti kita harus fokus pada pemberian gizi pada ibunya, gitu. Vitamin dan mineral apa saja yang diperlukan untuk tumbuh kembang si janin tersebut, gitu. Setelah dia lahir, sudah berbeda lagi. Dia akan mendapatkan dari ASI, berarti nutrisinya pada saat ibunya menyusui.
Nah, masuk ke fase empasi berbeda lagi gitu. Berarti sudah harus ada tambahan zat besi, tambahan lemak karena itu sudah dari luar yang dia makan untuk membangun tubuhnya. Pada fase anak-anak dengan fase pra-remaja akan berbeda. Karena apa? Satu, usianya berbeda. Yang pertama, yang kedua adalah tinggi badannya berbeda, pasti kegiatan aktivitasnya berbeda. Berarti kebutuhan kalorinya saja sudah berbeda antara kalori dari makromineral maupun mikromineral dan juga elemen-elemen seperti tambahan vitamin dan mineral lainnya. Contohnya, pada anak-anak itu dia akan ditekankan bahwa zat besi itu harus tidak boleh sampai kurang karena bila misalkan kurang berarti dia akan mengalami kekurangan Hb yang nantinya anak itu akan mengalami anemia. Kalau anak itu sudah anemia, berarti apa yang terjadi? Anak itu akan lemes, gitu. Bagaimana dia bisa menerima pelajaran kalau daya tahan tubuhnya juga turun, daya konsentrasinya juga turun. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui kecukupan gizi pada setiap fase usia. Itu berbeda-beda. Pada dewasa tidak boleh kelebihan dari makro gizinya seperti protein, lemak, karbohidrat tuh pasti ada perhitungannya karena kalau tidak dia akan menimbulkan masalah juga. Nah, kekurangan juga akan menimbulkan masalah. Nah, itulah harus dibalancing sesuai dengan angka kecukupan gizi. Baik, jadi untuk hal ini harus diperhatikan angka kecukupan gizinya ya, Dok? Betul, karena di setiap tabel pun kita juga punya tabel ya, AKG itu dia sudah dijelaskan tuh. Untuk usia sekian, range usia sekian dan sekian, dia laki-laki atau perempuan, kebutuhannya sudah berbeda. Mulai dari energi, karbohidrat, lemak, protein, serat, air, vitamin yang larut lemak, dan juga vitamin yang larut air, dan juga kebutuhan dari mineralnya seperti besi, contohnya seperti yang penting ya, seperti itu. Baik, Dok, nah untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, untuk permasalahan gizi di Indonesia ini kan masih cukup kompleks ya, Dok. Jadi terutama mengenai stunting. Nah, apakah ada kaitan stunting dengan MBG ini, Dok? Oke, stunting dengan MBG. MBG itu baru kita laksanakan di tahun 2025. Iya, Dok. Oke. Tapi anak yang mengalami stunting itu berarti sudah didapatkan dari gizi sebelumnya yang dia dapatkan di rumahnya. Iya. Oke. Apa yang terjadi? Mulai dari fase dia hamil di 1000 pertama kehidupan berarti ada zat gizi yang tidak terpenuhi. Pada saat dia mulai makan, itu mulai protein kurang. Karena gini, untuk membangun tubuh berarti yang kita perlukan apa? Protein kan? Gitu. Nah, itu yang kurang. Jadi, mulai dari pemberian protein hewaninya juga kurang, pemberian susunya juga kurang. Pada saat anak ini masuk SD, tingginya tidak sesuai dengan teman-teman lainnya yang mendapatkan gizi yang cukup di rumahnya. Nah, inilah yang berkaitan dengan output apa yang mau kita ambil dari pendataan, bagaimana pemerataan ini mau arahnya kemana? Mencegah stunting kah? Atau memperbaiki dari status anak-anak yang terkena malnutrisi? Nah, itu harus kita data sebelum kita melakukan program memberikan makan gratis. Baik, Dok. Nah, tetapi untuk stunting sendiri kan itu mulai dari masalah dia kecil. Nah, tapi apakah itu bisa diperbaiki di usianya saat dewasa atau remajanya, Dok? Oke, bisa. Tapi yang tadi balik saya bilang, pendataannya itu dan pengukurannya itu harus kita evaluasi terus dan kita ikuti. Tidak bisa hanya dalam satu kali makan, dalam waktu seminggu dia akan langsung berubah tuh, langsung anaknya menjadi tinggi atau misalkan berat badannya naik, itu enggak. Itu pasti perlu proses. Makanya usianya berapa pendataannya, anak ini laki-laki atau perempuan, kita harus hitung berapa yang dia butuhkan. Kalau misalkan dia fasenya ini, oh dia ternyata masuk dalam kategori stunting, berarti kita harus menaikkan gizi anak tersebut di bagian apa yang kita naikkan gitu, supaya nanti outcome-nya pemberian makan ini dia memberikan hasil yang baik, yaitu anaknya apa? Anaknya bertambah tinggi gitu. Iya, di 6 bulan fase pemberian perbaikan gizi tersebut. Jadi baik, untuk perbaikan gizi itu harus benar-benar difokuskan ke anak tersebut ya, Dok. Jadi benar-benar harus diperhatikan secara gizinya ya, Dok. Betul. Nah, ini kan jadi Badan Pangan Gizi Nasional ya, dia juga maksudnya harus bekerja sama dengan ahli gizi setempat, dengan Pemda setempat. Nih kita turun tangan nih. Oh, pendataan anak yang stunting di daerah ini, sekolah ini ada 10. Berarti ini yang diikuti. Oh, iya.
pendataannya selama 1 bulan pemberian makan, hitung lagi berat badannya, tinggi badannya, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan itu sudah harus ada perbaikan sebenarnya. Baik dok. Nah, selama program MBG ini berjalan dok, bagaimana sistem pengawasan gizi di setiap porsi makanannya dok? Apakah ada ahli gizi yang mengawasi hal tersebut dok? Oke, sebenarnya harusnya ada ya. Jadi ada satuan pengawas itu. Kenapa? Karena kan dari kita mulai melakukan program, berarti program itu kan ada makanan yang dibeli, ada makanan yang disimpan, ada makanan yang diolah. Setelah diolah, kita distribusikan. Nah, semuanya itu adalah satu kesatuan untuk manajemen keamanan pangan. Karena pada saat pendistribusian setelah makanan ini jadi, itu harus dipastikan kepada murid-muridnya ini adalah aman dikonsumsi, gitu. Tidak boleh ada hazard, tidak boleh ada pencemaran vektor bakteri dan lain-lainnya. Baik dok. Nah, mungkin itu kan untuk penyediaan makanan bergizi gratis ini itu dilakukan dari eksternal ya dok. Nah, apakah jika diperlukan bahwa di kantin sekolah tersebut perlu ada, jadi mereka yang mengurus tentang MBG ini dok? Oke. Sebenarnya sebaiknya seperti itu, gitu. Kenapa? Karena dari proses kita memasak sampai makanan itu dimakan itu kan ada waktu ya, gitu. Iya. Tidak boleh lebih dari 2 jam terus baru diberikan. Itu sudah akan rawan pencemaran. Iya. Entah dari bahan pangan itu sendiri, yang dia itu nggak boleh di suhu udara terlalu lama, gitu. Contoh kayak susu. Susu itu kalau misalkan bukan yang sudah dikemas, dia kan tidak boleh tercemar. Dia harus ditutup, bahkan harus segera dikonsumsi. Jadi suka lihat kan kalau misalkan di box-box dikonsumsi kurang dari 2 jam, gitu. Itu sebenarnya ada maksudnya, gitu. Karena lebih dari itu pasti sudah ada perubahan dari bahan pangan tersebut, gitu. Dari misalkan contohnya ikan yang dikukus, ikan yang digoreng, itu kan sudah berbeda, gitu. Pemanasannya sudah berbeda. Jadi lebih baik di sekolah itu memang mereka sudah membuat program bersama pemerintah dan Badan Pangan itu untuk di sekolah ini kita tempat penyimpanannya di sini. Dengan misalkan freezer yang untuk menyimpannya itu sesuai dengan SOP. Untuk dapurnya itu sendiri juga harus sesuai SOP. Di mana ditempatkan dapurnya? Tidak boleh dekat tempat sampah, tempat limbah, ataupun dekat WC, itu tidak bisa. Iya, kantin harus bersih, tidak boleh ada vektor hama, gitu. Setelah sudah makanan diolah, jam berapa itu sudah harus didistribusikan ke anak-anak. Nah, itu sudah harus dihitung. Seperti itu. Baik dok. Nah, jadi tentang makanannya sendiri dok, keamanan pangan sendiri. Jadi beberapa waktu lalu ada berita nih bahwa anak sekolah keracunan makanan setelah dia mengonsumsi program yang makanan MBG ini. Nah, jika dikaitkan dari sisi gizi dan juga medis, mungkin apa saja faktor yang bisa menyebabkan hal ini dok? Yang namanya keracunan itu berarti tubuh itu menolak. Dia memberikan respon, gitu. Responnya apa? Dengan alergi yang pertama. Mungkin kita akan gatel, mata merah, berair, gitu. Terus yang paling umum terjadi pasti kan pusing, mual, muntah, karena memang seperti benda yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Nah, kenapa terjadi? Itu dia, dari mulai keamanan pangan yang tidak sesuai SOP. Ketika bahan pangan ini sudah sampai, dia tidak langsung disimpan. Disimpannya di mana? Simpan itu kan harus misalkan contoh seperti daging merah. Daging merah tidak bisa disimpan di suhu chiller biasa. Dia harus di suhu di bawah 0 derajat, gitu. Karena ketika dia disimpannya itu tidak benar, itu akan menimbulkan pembusukan. Nah, kalau sudah terjadi pembusukan, makanan itu diolah, apa yang terjadi? Berarti sudah ada pencemaran dari bakteri tersebut. Nah, relate nggak kenapa pada saat bakteri itu, meskipun saya udah masak, udah apa, tapi tubuh tidak bisa mencerna, jadi dia dia harus mengeluarkan itu. Dari mulai bahan pangan itu didapatkan, kita kan juga harus pastikan nih, bahwa misalkan contoh daging ayam atau daging sapinya ini yang fresh, bukan yang dipotongnya sembarangan, atau dia itu misalkan sudah kena air sebelumnya, atau misalkan nih ayamnya sudah kemarin dipotongnya, itu kan tidak bisa ya. Jadi mulai dari
bahan pangan itu dibeli sampai ke kami, disimpan, diolah, sampai didistribusikan, itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Baik dok, jadi sangat penting ya dok, dari mulai pemilihan bahannya dan juga pengelolaannya dan juga cara distribusinya itu sangat berpengaruh ya dok. Betul, sampai ke jenis kemasannya pun itu akan berpengaruh dengan kualitas makanannya. Oh iya dok. Ya, jadi kalau misalkan gini, makanan itu masih panas, terus kita tutup plastik, itu kan suka ada embunnya ya. Iya. Pas kita buka itu baunya itu bukan bau makanan sebenarnya, itu bau plastik. Karena dia sebenarnya kan uapnya itu harus keluar dulu, uap panasnya baru kita tutup. Nah, jadi yang kalau misalnya yang bau plastik itu juga bisa bikin makanan itu jadi rusak sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang aku bilang kok makanannya berubah ya rasanya. Nah, itu dari situ. Baik dok, nah mungkin apa saja dok yang harus diperhatikan untuk mencegah hal ini terjadi lagi, jadi agar tidak untuk keracunan makanan ini tidak terjadi lagi dok? Oke, untuk case keracunan makanan itu pasti Pemda setempat itu sudah harus punya program gitu. Di mana misalkan contoh wilayah A dapurnya di mana gitu, tidak boleh terlalu jauh. Jadi jarak pengantaran makanan ke sekolah itu pun tidak boleh lebih dari 1 jam. Tadi yang kita sudah bahas kan, makanan itu kan harus dikonsumsi lebih baik kurang dari 2 jam ya, untuk menjaga kualitas makanan itu tetap baik. Berarti kita sudah harus tahu di mana, atau program selanjutnya adalah dapurnya itu tetap di sekolah itu. Jadi jam 7 masak, prepare segala macam, sampai selesai misalkan jam 9 sudah ditata, 9, jam 10, jam 11, setengah 12 masih bisa dikonsumsi dengan kualitas makanan yang baik. Gitu. Baik dok, nah mungkin untuk selanjutnya menurut dokter, apa saja faktor yang dapat mempersulit pemerataan kualitas gizi di seluruh daerah Indonesia? Karena kan kita juga untuk menyediakan makanan tersebut harus sesuai standar gizinya gitu, dan juga kualitasnya ya dok. Nah, apa faktor yang dapat mempersulit dari pemerataan kualitas gizi tersebut dok, dari seluruh daerah Indonesia? Oke, yang kita tahu Indonesia kan luas ya, gitu. Kita ada yang di daerah pesisir pantai, ada yang di daerah pegunungan, ada yang juga mungkin sekolahnya itu di balik gunung. Akses-akses itu yang sulit untuk kita mendistribusikan bahan pangan. Contohnya gini, kalau kita tinggal di daerah pesisir, di ujung gitu, untuk kita mendapatkan protein hewani yang dari sapi atau kambing, itu kan perlu waktu kita ke kota. Karena biasanya pasti di sana kalau dibilang bahan pokoknya pasti lebih cenderung ke arah ikan. Seperti itu kan. Nah, tapi kan harus kita balik lagi ke prinsip gizi seimbang itu, kenapa harus bervariasi? Karena setiap protein itu dia mengandung vitamin mineral yang berbeda-beda, dan itu semuanya diperlukan oleh tubuh gitu. Jadi tidak bisa hanya satu jenis saja. Permasalahannya adalah pendistribusian si bahan pangan ini. Tidak semua wilayah di daerah itu memiliki bahan pangan yang sama dan gampang diakses, seperti itu. Baik dok, jadi fasilitas dari sarana prasarana dan juga biaya itu juga sangat mempengaruhi ya dok? Sangat mempengaruhi. Contoh, kalau misalkan kita sedikit ada, kalau mau ke daerah itu harus 6 jam ke kota. Berarti kan untuk membeli daging sapi dari kota itu dan dikirim ke daerah itu memerlukan waktu 6 jam. Kita harus sudah menghitung kan biaya transportasinya berapa. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Baik dok. Nah, mungkin selanjutnya bahwa diketahui dok, untuk porsi dari anggaran makanan bergizi gratis ini adalah 15.000 per porsi. Tapi juga disesuaikan dengan daerah. Misalkan di daerah yang mungkin sumber daya alamnya itu cukup susah diakses, itu mungkin lebih tinggi, sekitar 30.000. Nah, apakah hal ini itu sudah bisa memenuhi gizi yang ideal dok untuk anggaran tersebut? Oke. Kita bilang kita ratakan 15.000 ya, gitu. 15.000 berarti kita harus hitung karbohidrat, contohnya nasi. Dalam 100 gram itu berapa harganya? Protein nabati, protein hewani. Nah, itu harus dihitung tuh. Kalau kita mau dengan 15.000 sudah kepotong dengan karbohidratnya sekian, berarti sisanya sekian. Berarti challenge-nya adalah kita mengurangi porsinya. Itu yang pertama. Yang kedua challenge-nya adalah pasti ada bahan pangan yang tidak di-include-kan ke dalam satu paket itu. Kenapa? Karena produksinya gitu. Produksi biayanya. Kita punya budgetnya 15.000. Jadi mungkin hanya nasi dengan ayam, tapi tidak dapat susunya
gitu. Iya, Dok. Atau hanya nasi dengan tempe dan sayur tidak dapat dagingnya. Karena kalau untuk 15.000 memenuhi itu berarti porsinya harus dibikin sangat minimalis gitu. Iya, Dok. Tidak bisa sesuai dengan kebutuhan kalori. Baik, Dok. Tetapi kan untuk program dari pemerintah sendiri anggaran segitu berarti kan harusnya dia bisa mencukupi dari gizi tersebut. Nah, itu bagaimana, Dok? Seperti yang tadi kita sudah bahas, pendataan, evaluasi, pencatatan, outcome-nya mau apa. Kalau misalkan kita mengharapkan outcome, ada perbaikan, berarti ada sistem yang harus dievaluasi dari makanan yang bernilai 15.000 ini. Tapi kalau misalkan tujuannya memang untuk pemberian gizi saja, berarti tidak ada outcome, itu masih bisa jalan. Gitu. Betul. Yang harus kita pertanyakan balik, outcome-nya mau apa? Mau mencegah stunting, memperbaiki stunting, memperbaiki kasus malnutrisi, atau lainnya? Baik, Dok. Nah, mungkin dari dokter itu ada perwujudan nyata dari menu makanan tersebut. Apa contoh menu ideal dari anggaran tersebut 15.000 itu apa ada contoh dari menu idealnya, Dok? Sebenarnya kalau kita belum bicara harga ya, gitu. Iya. Kalau menu ideal kan pasti karbohidrat masuk, Iya. oke. Daging sapi atau daging ayam, oke. Sayur mayur, oke. Terus di dalamnya itu pasti ada buah, ada susu. Itu sebenarnya ideal kan? Iya. Nah, tapi kalau dengan 15.000, apakah bisa? Itu pertanyaan selanjutnya. Yang tadi kita balik pasti akan ada pemotongan. Pemotongan bahan pangan ini tidak bisa semuanya di-include-kan gitu. Untuk kita bilang satu paket ini bergizi seimbang gitu. Satu paket bergizi tapi mungkin tidak seimbang jatuhnya kalau dengan pembatasan budget. Baik, Dok, jadi mungkin harus lebih diperhatikan lagi, Dok, untuk budget pemerintah sendiri harus melihat anggaran tersebut apakah bisa mencukupi gizi anak-anak sekolah itu ya, Dok? Ya, jadi kan kita harus hitung dulu nih. Misalkan kita butuhnya untuk satu paket gizi seimbang. Anak usia 7 tahun. Berarti diperlukan, contoh ya, daging sapinya 100 gram. Karbohidratnya 100 gram. Sayurnya 100 gram. Susunya 250 ml. Buahnya misalkan 100 gram. Kita hitung dulu. Berapa itu dasar biayanya untuk membuat paket itu menjadi satu paket gizi seimbang. Baik, Dok. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Sebagai ahli gizi, mungkin bagaimana pendapat dokter mengenai langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis ini agar berjalan efektif ke depannya? Karena program ini kan program yang berkelanjutan ya, Dok. Ya. Jadi bagaimana, Dok, menurut dokter? Berarti kita sekarang bicara kualitas ya. Kalau dari saya, pandangan saya itu kita ambil dulu datanya. Masalah gizi apa yang terjadi di anak-anak sekolah. Karena ini kan programnya targetnya anak sekolah kan, SD, SMP, SMA. Per wilayah itu apa yang terjadi? Anak-anak yang sekolah di kota dengan anak-anak yang sekolah di daerah akan berbeda. Gitu. Permasalahan gizinya seperti gini yang tadi kita bicarakan, anak-anak yang tinggal di pesisir akan sama nggak gizinya dengan anak yang tinggal di kota? Berbeda, Dok. Berbeda karena apa? Mungkin keterbatasan sumber pangannya di sana. Nah, itu yang sebenarnya kita harus pendataan ulang. Dan masalahnya apa harus kita selesaikan. Yang utama adalah yang memiliki masalah. Gitu. Contoh, di daerah X permasalahan stuntingnya lebih dari 30% dibandingkan di kota. Di kota hanya 1%. Mana yang harus diperbaiki duluan? Berarti yang 30% kan? Itu yang perlu evaluasi ketat. Itu yang perlu benar-benar program ini dijalankan selama berapa? 1 tahun. Berarti anak-anak di daerah tersebut itu harus sudah ada pendataan. Si X dengan tinggi sekian dilakukan perbaikan gizi, 3 bulan dia akan naik berapa? 6 bulan naik berapa? 1 tahun naik berapa? Nah, itu baru kita bilang bahwa program ini berhasil tepat sasaran. Baik, Dok. Nah, mungkin ada yang ditambahkan lagi, Dok, dari dokter sendiri? Oke, kalau dari saya kayak gini, gizi itu kan paling esensial ya. Jadi, apa yang kita makan itu nantinya akan menentukan bagaimana kita. Apalagi untuk
anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak ini nanti yang akan menjadi generasi penerus gitu, dimana gizi mereka saat 1000 hari pertama kehidupan sampai nanti mereka mengikuti fase siklus hidup anak-anak, pra-remaja, remaja, itu merupakan bagian tumbuh kembang. Bila anak-anak ini mendapatkan gizi yang baik, tumbuh kembangnya akan baik. Berarti SDM yang dihasilkan akan berkualitas. Generasi penerusnya itu kita akan sedikit lah untuk mengalami penyakit infeksi, gagal tumbuh kembang, itu akan menurun secara tidak langsung. Baik dok, mungkin saya izin mengulang ya dok. Ya. Dari ini tadi untuk pelaksanaan dari selama 6 bulan sendiri ini tuh kita masih belum bisa untuk mengevaluasi secara keseluruhan, tapi itu kita harus yang penting itu adalah pendataannya sendiri agar bisa dievaluasi. Selanjutnya adalah untuk setiap anak itu memiliki gizi harian yang berbeda-beda, bisa dilihat dari angka kecukupan gizinya karena dari jenis kelamin, usia dan juga tinggi badan dan juga berat badan itu juga mempengaruhi. Nah, selanjutnya untuk permasalahan gizi ini untuk stunting sendiri dari MBG sendiri itu seharusnya diawali dari dia masih bayi ya dok? Ya, dari awal dia di kandungan. Jadi untuk mungkin makanan bergizi gratis ini bisa membantu untuk memperbaiki kecukupan gizinya sendiri. Yeah. Tetapi untuk masalah stuntingnya itu harus lebih difokuskan kepada anak tersebut selama masa perbaikan gizinya itu. Yeah. Lalu untuk yang berita keracunan makanan tersebut itu bisa dipengaruhi oleh dari kemasannya sendiri, lalu bagaimana cara mengelola dan juga sumber bahan makanannya sendiri itu sangat mempengaruhi. Mungkin terima kasih banyak dok, tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi yang sangat seru hari ini. Iya, sama-sama. Baik dokter, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Karina yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berdiskusi di sini dan juga memberikan banyak sekali manfaat yang bermanfaat untuk kami semua. Tentunya kami semua berharap bahwa dengan melalui evaluasi dan masukan objektif ini, program MBG ini benar-benar bisa menjadi langkah nyata untuk perbaikan gizi di Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Kastrat hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Karina tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya Salvaura pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Psikiatri, podcast kritis, isu terkini selanjutnya. Sampai jumpa.